Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang senantiasa kita taati fatwa-fatwahnya para alim ulama, dewan juri yang arif dan bijaksana, yang gantengnya seperti Arjuna, yang cantiknya seperti bidadari surga, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin teman-temanku da'iyah rahimakumullah. Kalau kita membuka sejarah, pada tanggal 22 Oktober 1945 ada suatu peristiwa yang bersejarah, yakni seruan pahlawan nasional Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Seruan ini berupa apa? Seruan ini berupa kita disuruh berperang atau berjihad melawan tentara sekutu yang ingin menjajah wilayah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Tetapi pemirsa, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita mengerti, bukan dari golongan masyarakat biasa saja yang ikut turun tangan, bukan dari golongan tentara saja yang ikut turun tangan, tetapi pemirsa, yang harus kita pahami dan kita ketahui, kita dari golongan santri pun ikut turun tangan berperang melawan yang namanya tentara sekutu. Oleh karena itu, tentara sekutu tidak berani menjajah wilayah Indonesia. Betul napa betul? Pemirsa rahimakumullah, di zaman sekarang ini atau yang bisa kita kenal era milenial, jihadnya seorang santri nih mas, bukan lagi membawa yang namanya pedang, membakar yang namanya ban, atau demo ke sana ke sini. Tetapi pemirsa, jihadnya seorang santri ialah mencari ilmu kepada sang kiai, ikhlas lillahi robbi, demi meneruskan ajaran kanjeng Nabi, walaupun disambi ngopi sambil salam dua jari. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak hadis yang menerangkan bahwasanya mencari ilmu ialah bagian dari jihad. Salah satu hadisnya, man jaa masjidi hadza lam ya'ti illa li ghairi yata'allamahu aw yu'allimu fahuwa bimanzilati mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalik fahuwa bimanzilati ar-rajulu yanduru ila mata'in ghairi. Artinya, siapa yang datang ke masjidku, niatan ia baik, ingin belajar dan mengajarkan suatu ilmu, maka ia termasuk orang yang jihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang tujuannya bukan seperti itu, maka dia seperti hanya orang yang mentilik-tilik barang saja. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Hadirin teman-temanku da'iyah rahimakumullah, yang perlu kita ketahui dan pahami, ilmu menurut pandangan Islam ialah suatu yang tergolong suci. Ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi gelapnya malam. Manusia tidak bisa berjalan dengan baik di gelapnya malam tanpa adanya cahaya. Begitu juga kita. Kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang hak dan yang batil tanpa adanya suatu ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai santri di era milenial ini harus semangat mengaji kepada sang kiai, untung-untung bisa bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Bagaimana caranya mas kok bisa bermanfaat? Bagaimana caranya kita mengamalkan ilmu? Caranya gampang. Disuruh ngajar ngaji, yo siap. Disuruh mimpin tahlilan, istighosahan, yo budal to. Disuruh ngisih ceramah 2 jam, yo apalagi.
Apalagi nih mas, kalau kita disuruh nikahin anaknya kiai, masa iya nggak siap? Betul napa betul? Apalagi mas, tujuan utama mencari ilmu ialah bermanfaat bagi orang lain. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafakkahu fid din waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Dari kandungan ayat tersebut yakni menjelaskan bahwasanya mas, tidak seluruh orang mukmin ikut ke medan perang. Dalam ini dibagikan tugas-tugas. Ada yang bertugas mencari ilmu, ada yang bertugas yang namanya ikut berperang, ada yang bertugas menyebarkan ajaran agama Islam. Tujuannya agar mencari ilmu bisa merata bermanfaat bagi orang lain, agar bisa koneksivitas dakwah kita menjadi efektif. Hadirin teman-temanku pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai yang namanya santri harus rajin-rajin mengaji kepada sang kiai demi meneruskan ajaran Kanjeng Nabi. Lebih-lebih kita menjadi pandangan para santriwati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ada sumur di tengah ladang, bolehlah saya numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan, bisalah kita berjumpa kembali. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.